Pengusaha Jusuf Hamka bertemu dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas terkait utang negara. Jusuf Hamka mendatangi kediaman Mahfud MD di Kuningan pada Sabtu, 13 Juli 2024. Dirinya mempertanyakan kewajiban negara untuk membayar utang kepada pihaknya. Jusuf Hamka mengatakan terkait urusan negara, Mahfud MD tidak bisa berkomentar karena sudah tidak menjabat di kabinet. Jusuf Hamka menjelaskan dirinya akan berupaya bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto serta ada upaya untuk melakukan class action. 5 tahun, ada yang 60 tahun di utang negara juga belum dibayar, yaitu yang di Medan kalau nggak salah, Haji Tamin kalau nggak salah. Gitu. Oke, saya bilang Pak, saya akan sabar menanti kok, karena ini kewajiban negara kepada kami, dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun. Tapi kenapa kami harus lakukan seperti ini? Itu yang saya tanya Pak Mahfud. Ya, saya bilang saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari. Itu kira-kira. Tapi setelah ini akan bertemu dengan Pak Hadi Cahyanto atau gimana Pak? Ya, mungkin kita akan cari waktu, tetapi saya lagi berpikir, karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi, siapa ya? Pak Hamid Basyabi, sarjana hukum, saya kepengen melakukan coba class action. Karena kalau warga negara hutang kepada negara tidak bayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Nah, saya coba minta dari Pak Hamid. Pak Hamid. Saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan negara yang tidak boleh disita. Ya, jadi ada aturan ya. Yang saya kira itu hubungan jadi nggak simetris antara negara dan warga negara. Kalau warga negara punya utang dikit diuber-uber sampai ujung dunia kan, sita barangnya diinin segala macam. Tapi kalau negara yang berutang, padahal dia sama-sama subjek hukum, nggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, mungkin ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negaranya, dan itu banyak sekali. Jadi misalnya ganti rugi polisi salah tangkap, gitu ya. Kalau Pak Mahfud tadi menceritakan itu ilustrasinya. Kalau polisi salah tangkap, diganti rugi, pengadilan memutuskan bahwa polisi bersalah, dia harus ganti rugi, itu diiyakan tapi nggak dibayar. Banyak sekali kejadian itu, bukan sekedar salah tangkap ya. Ada banyak kasus lain yang intinya negara itu merugikan warga negaranya, tapi tidak dibayar. Total utang kalau negara kabarnya antara 8 sampai 10 triliun untuk banyak kasus ya. Untuk Pak Jusuf Hamka kan sudah tahu ya angkanya. Itu sudah mau judicial review rencananya. Pak ini kan sedang mempertimbangkan ke KPK juga udah ceritakan tadi. Belum. Tadi saya udah bicara soal ke KPK sama beliau. Iya, jadi mau ke KPK juga mau tanya karena ada info dari KPK bahwa itu sudah memenuhi kualifikasi merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berutang, misalnya dengan kasus Pak Jusuf Hamka berutang, lalu keputusan pengadilan menetapkan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2%. Anda bayangkan kalau dari 500 miliar saja misalnya ya, 2% itu kan artinya 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun 120 miliar, itu kalau piutangnya 500 miliar. Kalau 1 triliun ya pokoknya Anda bisa hitung sendiri. Kemana duit itu dan kenapa? Kan negara jadi dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamin terus, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Ya toh? Kan jadi pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak bayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, kan begitu definisi korupsi. Pak, periode sekarang ini kan sebentar lagi, Bapak juga dikabarkan sudah berbincang dengan Pak Prabowo ya Pak, itu bisa disampaikan Pak soal Berbincang waktu itu saya nggak tahu, dulu lain sebelum kasus ini. Nggak ada hubungan. Tapi akan ada perbincangan dengan pemerintahan selanjutnya, karena Pak Prabowo nanti yang akan jadi. Ya, tentu tetap saja. kita uber terus. Tentu saja, karena kita kan melihat negara ini satu, gitu ya. Yang ngurus ganti-ganti kan begitu. Yang mengurus ganti-ganti tiap 5 tahun presidennya ganti, menteri-menterinya ganti. Tapi kan subjeknya dia tetap adalah negara. Jadi tentu saja
akan diurus. Itu logis saja ya, bukan sesuatu yang luar Soal biasa. isu lain, Pak. Soal pilkada, Pak. Bentar aja. Kita cari sesi. Ini aja soal Habis ini kita boleh Pak responnya aja Pak soal isunya Pak, respon sedikit Pak. Ya diisukan jadi wakil Kesang, gimana responnya Pak? Ya, arah kamera. gini. Saya